Saudara, welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Hari ini kita sudah memasuki pertanyaan katekismus yang ke-21 dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya lalu bersama-sama kita semua membacakan jawabannya dan ayat Alkitabnya. Apakah semua orang yang terhilang bersama Adam diselamatkan melalui Kristus? Tidak, hanya orang-orang yang dipilih Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh iman. Namun, meskipun demikian, Allah dalam kemurahannya juga menunjukkan anugerah umum kepada orang-orang yang tidak terpilih dengan menahan pengaruh dosa dan memungkinkan usaha-usaha budaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Efesus yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pertanyaan dan jawaban katekismus kita hari ini, ada banyak orang yang bergumul akan pertanyaan ini. Kenapa sih Tuhan itu tidak menyelamatkan semua orang? Bukankah kalau Tuhan itu baik dan Dia penuh kasih, maka seharusnya setiap orang bisa mendapatkan keselamatan? So, karena pergumulan ini tidak jarang, Tuhan seringkali mendapatkan tuduhan bahwa Dia tidak adil, sebab Dia hanya menyelamatkan sebagian orang saja. Tapi kalau kita kembali melihat kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 yang mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sebab upah dosa ialah maut. Jadi sesungguhnya upah yang adil untuk semua orang berdosa ialah kematian yang kekal. Tetapi puji Tuhan, karena Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kebenaran ini sangat jelas menyatakan bahwa Allah yang menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu bagi kita melalui karya kematian Kristus. Bahkan dikatakan semua itu dinyatakan waktu kita masih berdosa. So, bukankah ini bukti nyata kasih Allah kepada kita? Dan kalau kita tadi membaca surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus, juga menunjukkan bahwa di dalam kasih Allah telah menentukan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Sekali lagi ini menegaskan bahwa kalau kita dipilih, itu bukan karena kualitas baik yang ada pada kita, tetapi itu semata-mata karena kebaikan Allah. So, di sisi lain kita juga menyaksikan bahwa Allah di dalam kesabarannya yang besar juga menunjukkan kasih-Nya menjangkau mereka yang akan binasa. Tapi sesungguhnya merekalah yang memilih di dalam kebebasannya untuk menolak Allah. Seperti yang Amsal pasal 5 ayat 22 katakan, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Jadi Allah jelas bukanlah penyebab dari kebinasaan manusia, melainkan kekerasan hati manusialah yang membinasakan mereka sendiri. So, selain itu, kesabaran dan sebetulnya kasih Allah yang besar itu nyata melalui anugerah umum yang Dia nyatakan kepada semua orang melalui seni, ilmu pengetahuan, bahkan termasuk udara yang kita hirup hari ini. Dan bukankah ini semua menunjukkan kebaikan dan kasih Allah itu nyata bagi semua orang? So, dengan memahami kebenaran ini sebetulnya apa yang harusnya menjadi respon kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah umum dan terlebih kita yang diselamatkan di dalam Kristus. So, pertama-tama mari kita bersyukur. Karena apa? Karena kalau kita bisa diselamatkan itu bukan karena kebaikan kita, tapi itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Gak ada yang layak untuk menerima itu, tapi kita dilayakkan. Saudara, dengan pemahaman ini sebetulnya
kita tidak akan berbangga diri, dan juga kita tidak akan merendahkan orang lain. Tapi justru kita dengan rendah hati dan bisa melihat orang lain dengan lensa kasih karunia, serta kita akan punya kerinduan untuk memberitakan Injil kepada mereka, bukan? Lalu yang kedua, kalau kita sudah menerima anugerah khusus, kita juga mendapatkan anugerah umum, sebagaimana yang diterima oleh orang-orang yang juga belum percaya. Dengan anugerah umum itu yang kita terima, maka kita dipanggil untuk mengembangkannya dan memberikan pengaruh bagi dunia ini dengan memberikan nilai-nilai Injil di dalamnya, sehingga orang yang belum percaya bisa mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Bahwa seringkali kita tidak meresponi karya keselamatan yang kita terima itu dengan ucapan syukur. Kita seringkali take for granted untuk itu. Kita juga seringkali lalai di dalam menggunakan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memperkenalkan Dia kepada orang lain. Mari saudara kita datang di dalam doa pertobatan kita. Bapa, hari ini kami datang kepadamu di dalam pertobatan kami. Karena sesungguhnya kami sering take for granted untuk anugerah keselamatan yang telah kami terima di dalam Kristus. Hari ini mampukanlah kami untuk terus menghidupi kebenaran Injil-Mu, agar melalui kehidupan baru yang telah kami terima, dan setiap talenta yang Kau karuniakan kepada kami, itu dapat memuliakan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.